Baiklah, karena teman-teman pada hari ini adalah hari terakhir aktif kita bekerja sebelum cuti bersama Lebaran, agar tidak semakin siang, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari kita masih berpuasa ini, kita masih diberikan semangat, badan yang sehat dan kebugaran untuk belajar dan mengakhiri Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat. Semoga menjadi amal ibadah yang tiada putusnya dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya, karena nanti kita akan berhadapan dengan reakreditasi Puskesmas yang insya Allah dimulai bulan Juli tahun ini, dan pendampingannya hanya 2 kali dari tim TPDCB Dinas Kesehatan. Jadi dengan waktu yang efektif, saya pergunakan media Zoom untuk bisa sharing ilmu dengan teman-teman dan berdiskusi. Yang 2 kali jadwal pendampingan nanti kita langsung mengecek dokumen-dokumen milik teman-teman. Saya izin share screen ya untuk instrumen akreditasi yang terbaru yang disahkan oleh Kemenkes. Nanti ada beberapa hal yang saya butuh masukan dari teman-teman gizi, karena ini spesifik untuk profesi nutrisionis ya, karena saya sebagai dokter juga pastinya tidak semua dikuasai ya. Baiklah, untuk terapi gizi di standar akreditasi yang terbaru ada di bab 3 standar 5. Jadi kita sudah biasa ya, 3.5 adalah miliknya gizi UKP. Ini adalah permasalahan seputar gizi UKP yang masih saya temui di banyak puskesmas, termasuk di Puskesmas Curah Dami, tempat saya dinas sekarang, bahwa gizi UKP itu masih dianggap sekedar memberikan makmin bagi pasien rawat inap. Kemudian belum diimplementasikan sebagai bagian dari terapi untuk menyembuhkan pasien. Jadi kalau yang berkenaan dengan terapi itu masih dianggap obat, tindakan, dan lain-lain. Tapi gizi itu belum dianggap sebagai terapi. Padahal di sini dalam standarnya diminta bahwa makanan itu juga bagian dari terapi pasien. Kemudian permasalahan selanjutnya, pasien rawat jalan itu jarang mendapatkan konseling gizi. Jadi hanya beberapa tertentu yang memang dikirimkan ke gizi ya. Contohnya ya balita, kemudian ibu hamil kek. Tapi seperti pasien TB yang malnutrisi, pasien diabetes, hipertensi itu masih belum banyak yang dikonseling gizi. Kemudian pasien rawat inap belum diberikan pilihan untuk menentukan menu makanan sebagai terapi. Jadi selama ini kita hanya memberikan standar seperti bubur lunak begitu ya, dengan menunya ya kebanyakan begitu saja ya. Itu yang saya temui di puskesmas-puskesmas. Selanjutnya, ini terapi gizi itu berkenaan dengan terapi dietnya. Ini teman-teman gizi yang paham ya, berapa kalori yang diperlukan, bahan-bahannya apa saja, kemudian diberikan konseling, dan pemberian makanan khusus untuk penyembuhan pasien. Baiklah, untuk kunci dari terapi gizi ini adalah
Pertama, dilakukan pemesanan oleh dokter. Dokter yang membutuhkan terapi gizi ini diberikan menu apa. Kemudian pemberian makanan dilakukan sesuai status gizi dan kebutuhan pasien. Nanti teman-teman juga akan dilihat bagaimana penyediaan makanannya, penyiapan, kemudian penyimpanan, penanganan makanan yang memastikan bebas dari kontaminasi. Ini nanti yang akan sangat dilihat oleh surveyor. Kemudian setiap pasien harus mengkonsumsi makanan sesuai standar angka kecukupan gizi. Ini cuma gizi kepada pasien dengan risiko gangguan gizi di puskesmas itu sesuai rencana asuhan berdasarkan PAGT ya, proses asuhan gizi. Ini teman-teman nutrisionis yang lebih paham. Nah, terapi gizi ini wajib dicatat oleh dokter penanggung jawab dari mulai pemesanannya, memesan dietnya bagaimana, dan pencatatan hasil terapinya bagaimana. Asuhan gizinya oleh dietitian, kemudian diberikan konseling gizi, dan dimonitor keberhasilannya. Contohnya, dokter menuliskan memesan diet bubur lunak tinggi kalori, tinggi protein. Ini nanti yang akan diterjemahkan oleh teman-teman gizi. Atau untuk pasien hipertensi, diabetes, itu saya rasa dokter cukup dengan menyebutkan saya minta diet ini, teman-teman gizi sudah terbiasa untuk menerjemahkannya ya. Nah, ini yang kebanyakan belum dilakukan. Kita monitor keberhasilan terapi gizi. Kalau selama ini kita hanya memonitor keberhasilan terapi obat, nah kita juga monitor bagaimana dengan pemberian gizi itu mampu menstabilkan gula darah, mampu menstabilkan tensinya. Kemudian teman-teman balita gizi kurang yang mendapatkan PMT itu juga perlu kan dilakukan pengukuran berat badan sebelum dan sesudah pemberian PMT. Bu Milkek juga begitu. Kemudian pasien TB yang dengan malnutrisi, pasien TB yang kurus, kita lakukan juga monitoring keberhasilan gizinya. Nah, ini contoh form untuk monitoring keberhasilan terapi gizi ya. Ini hanya contoh, apakah teman-teman gizi punya form khusus yang terstandar di kabupaten atau memang sudah dipakai dalam bentuk bagaimana? Yang pasti itu bisa disajikan kepada surveyor nantinya bahwa kami sudah memberikan terapi gizi dengan pemberian contohnya PMT lokal yang kemarin ya. Jadi PMT lokal kepada balita gizi kurang dan balita gizi buruk yang dirujuk ke rumah sakit itu tetap kita pantau. Kemudian kita lakukan pencatatan berat badan sebelum pemberian PMT dan setelah PMT. Sehingga surveyor bisa melihat, oh sekian persen keberhasilannya dan berapa persen yang memang belum berhasil terapi gizinya. Artinya tidak ada kenaikan berat badan yang signifikan mungkin ya. Kemudian dianalisa, ini adanya ketidakberhasilan itu karena apa kira-kira, dan nantinya dari analisa kemudian kita susun rencana tindak lanjut. Ini contohnya untuk pasien diabetes, nah selama ini kita masih tidak semua ya pasien diabetes yang mendapatkan terapi gizi yang spesifik begitu ya, dan diukur, dimonitoring sebelum dan sesudah terapinya, bagaimana gula darahnya. Nah, khusus untuk pasien diabetes, karena saya memang menaruh perhatian khusus juga pada pasien diabetes ya, karena beberapa pasien diabetes meskipun diberikan obat yang bagus sekalipun, dirujuk ke rumah sakit, ditangani spesialis, ternyata gulanya itu tidak stabil-stabil. Ternyata setelah digali memang kasusnya itu permasalahannya ada di dietnya begitu. Mereka tidak tahu bahwa ini seharusnya tidak boleh, karena selama ini konseling itu kan kebanyakan hanya jangan manis-manis,
Kalau bisa jangan makan nasi putih, ganti nasi merah. Tapi mereka tidak diberitahu bahwa roti tawar itu juga seharusnya dihindari. Mereka konsepnya, oh yang manis tidak boleh, berarti roti bawar boleh, mie instan boleh gitu. Saya ada pasien diabetes yang tiap hari tidak makan nasi, tapi makan mie setiap hari karena nggak manis gitu. Padahal kita yang lebih tahu ya, yang dibutuhkan oleh pasien itu apa, pasien minum obat hanya karena masalah dia nggak tahu gizinya bagaimana, nggak turun-turun gula darahnya. Jadi saya membuat sebuah lembar edukasi yang diberikan kepada pasien, dikonselingkan, kemudian pasiennya juga diberi lembaran begini agar pasien ingat terus. Jadi berisi nasihat-nasihat yang bisa dilakukan di rumah seperti apa gitu. Contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman gizi ada contoh yang berbeda, yang pasti ini konsepnya adalah paling mudah dipahami oleh pasien, paling mudah diikuti dan dipatuhi begitu ya. Nah, untuk dokumennya sendiri, untuk keperluan akreditasi, teman-teman saya perkenalkan, untuk teman gizi nanti sama dengan yang lain ya. Nanti surveyor menilai itu dengan teknik RDOS, RDOWS. R itu adalah regulasi. Regulasi itu adalah dokumen-dokumen yang menjadi acuan atau pedoman tertinggi, seperti SK, pedoman dari Permenkes, pedoman internal, KAK, SOP, itu adalah regulasi. Kemudian selanjutnya D, dokumen D itu adalah dokumen bukti kegiatan. Kalau di UKP, bukti kegiatan kita hampir semua tertuang di rekam medis. Jadi nanti rekam medis perlu dilengkapi, terutama untuk teman gizi itu adalah asuhan gizinya. Kemudian kegiatan pertemuan, kita mengenal ada undangan, absensi, notulen, dan foto-foto itu. Jadi teman yang UKM sudah terbiasa dengan, karena diminta SPJ-nya ya, jadi ada undangan, absensi, notulen, ada foto-foto. Itu adalah dokumen bukti. Kemudian surveyor juga melakukan observasi. Nah, observasi ini mengamati. Contohnya nanti akan mengamati bagaimana proses penyiapan makanan. Jadi proses masaknya. Misalnya kan ada petugas masak ya, ada chefnya, ada koki. Jadi itu nanti dilihat bagaimana ini proses memasaknya, penyimpanan makanan ini bagaimana, makanan basah, makanan kering. Kemudian proses distribusi makanan dari dapur ke rawat inap ke pasiennya itu bagaimana, apakah sudah terstandar menjamin bebas kontaminasi. Nah itu karena kita masih dalam suasana pandemi ya, yang belum dicabut ya status pandemi COVID, jadi kita menyesuaikan juga bebas kontaminasi dari virus corona gitu ya. Kemudian surveyor juga melakukan wawancara, jadi tanya jawab. Ini tanya jawab terutama khususnya kepada nutrisionis ya, dan juga pada dokter, kepada petugas masak, dan kepada semua yang terkait dalam pemberian makanan untuk pasien. Kemudian simulasi S itu adalah nanti diminta peragaan atau mempraktikkan SOP, contohnya SOP menyiapkan makanan. Jadi memasak makanan nanti petugas masaknya disuruh untuk peragakan ini bagaimana gitu. Sesuai SOP atau tidak itu nanti memberikan nilai bagaimana. Baiklah, teman-teman gizi, mohon untuk karena ini sebagian adalah teman-teman puskesmas yang saya dampingi, jadi menjadi tanggung jawab saya nantinya untuk melakukan self-assessment. Mohon pada saat nanti saya datang ke puskesmas,
Untuk Cerme, Prajekan, Kelabang, Klaten, dan Probolinggo, mohon pastikan penataan dokumennya sudah urut seperti ini. Kalau kita melihat instrumen yang baru, yang pertama muncul diminta itu adalah SOP, SOP konseling gizi. Namun itu tidak semestinya dalam penataan dokumen. Jadi harus urut penataannya, dimulai dari yang paling tinggi, yaitu SK. Jadi nanti diminta SK tentang terapi gizi. Mohon urut. Berikutnya, pedoman asuhan gizi. Setelah SK itu pedoman, ada pedoman dari Kemenkes dan pedoman internal. Kemudian kita buatkan rencana kerja untuk gizi UKP. Nanti teman-teman saya berikan contohnya yang belum ada. Baru masukkan SOP. Jadi meskipun di instrumen itu diminta SOP dulu, jadi SOP-nya ini urutannya setelah SK, pedoman, dan rencana kerja. SOP yang diminta antara lain ya asuhan gizi, kemudian pemesanan makanan bagaimana, penyiapan makanan, penyimpanan bahan makanan basah dan kering itu kan berbeda, distribusi makanan, kemudian konseling gizi, dan kajian kebutuhan gizi. Ini yang diminta di instrumen. Selanjutnya, setelah regulasi, teman-teman masukkan ke Outner itu, bukan Outner ya, rekam medis dulu, pastikan semua rekam medis rawat inap itu asuhan gizinya sudah terisi. Karena saya melihat beberapa puskesmas, asuhan gizinya belum ditulis ya, belum diisi. Kemudian bila dibutuhkan konseling gizi, dapat teman-teman buat formnya, bentuk konseling gizi bagaimana. Seperti saya tadi membuat sendiri untuk pasien diabetes. Kemudian teman-teman pasti punya buku catatan pemesanan makanan dan pembelian bahan makanan. Ini bukan hanya akreditasi yang minta ya, tapi dari Dinkes, Inspektora, dan ada BPK juga pasti dicek. Kemudian bila memakai jasa catering, bila masih ada ya, harus ada MOU. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terapi gizi. Oke, lanjut. Itu kelengkapan dokumen yang urut. Nah, ini untuk teman-teman mengisi asuhan gizi pada rekam medis rawat inap. Kemudian untuk rawat jalan, mohon teman-teman dilengkapi asuhan gizi juga untuk ibu hamil kek. Kemudian pasien TB dengan malnutrisi, sehingga nanti akan tampak adanya koordinasi lintas program. Jadi seperti pasien TB, bukan hanya programmer TB saja nanti yang bekerja memberikan obat anti TB. Jadi nanti di sini termasuk petugas gizi dan sanitasi karena TB itu juga berkait dengan lingkungan gitu ya. Jadi kita akan lengkapi. Kemudian pasien HIV dengan malnutrisi dan pasien diabetes dan hipertensi, mohon untuk rekam medis rawat jalan tolong dibuatkan asuhan gizi. Kemudian untuk teman-teman yang punya pasien balita gizi kurang dan gizi buruk yang mendapatkan PMT, baik dari PMT lokal maupun mendapatkan susu dari rumah sakit, mohon ada pencatatan. Jadi yang bisa dibaca oleh surveyor yang tadi saya sebutkan ya, pengukuran berat badan sebelum dan sesudah, sehingga menunjukkan keberhasilan berapa persen. Bila ada ketidakberhasilan, belum berhasil, maka dianalisa. Ini kenapa kok belum berhasil naik berat badannya? Kemudian kita susun RTL-nya, rencana tindak lanjut. Nah ini teman-teman juga nanti untuk PJUKP, setiap PJUKP melakukan monitoring terhadap kepatuhan-kepatuhan untuk SOP-nya, kemudian pencatatan di rekam medis, pencatatan di buku. Koordinator UKP wajib untuk melihat kelengkapan ini apakah sudah dilaksanakan oleh para petugas gizi.
Baiklah, ini pedomannya ya teman-teman, sebisa mungkin dijilid sehingga menjadi pedoman eksternal untuk tugas gizi. Nah, nanti diobservasi, surveyor akan melihat pengamatan ya di dapur, bagaimana penyimpanan makanan, pastikan dapurnya bersih, sebisa mungkin tidak ada debu sama sekali, tempat sampainya bagaimana, tertutup, wajib gitu ya. Bahkan bahan makanan harus terhindar dari kontaminasi. Pada saat distribusi makanan tuh bagaimana, nanti akan dilihat memakai wadah apa dan siapa yang mengantar biasanya. Jangan sampai petugas masaknya yang mengantar. Kemudian ada konseling gizinya akan dilihat. Kemudian pada saat visite, apakah petugas gizi ikut atau tidak. Baiklah, untuk wawancara, kemudian ditanya bukan hanya petugas gizi, juru masak, dokter, atau nakes puskesmas lainnya, tapi pasien dan keluarga juga akan ditanya oleh surveyor. Dan saat simulasi, surveyor itu minta peragaan nantinya. Peragaan bagaimana memasak makanannya, distribusi makanan ke pasien, nanti diminta peragaan. Jadi ini cara surveyor nantinya melakukan penilaian terhadap kita saat survei akreditasi. Baiklah teman-teman, untuk itu kelengkapan yang diminta untuk terapi gizi standar 3.5. Mari kita berdiskusi bersama-sama karena berkenaan terapi gizi ini adalah keahlian dari teman-teman ya. Monggo kita berdiskusi ya. Mohon izin bertanya, Bu Dokter. Dengan Maesan, Bu Dokter. Puskesmas Maesan. Enggih, monggo. Izin bertanya. Tadi kan disampaikan kalau pengantar makanan sebaiknya bukan tenaga masak gitu, Bu Dokter. Sedangkan selama ini di puskesmas kami yang mengantar itu ya petugas masaknya, Bu Dokter. Sebaiknya siapa gitu, Bu Dokter? Matur nuwun. Enggih, karena bila memang ideal itu seperti di rumah sakit itu ada pramusaji ya. Saya pernah berdiskusi dengan petugas gizi. Betul ya? Oke, sebenarnya seperti yang itu ideal. idealnya. Cuman di puskesmas kebetulan kami belum punya kalau pramusaji itu, Dokter. Enggih. Itu berarti ada keterbatasan. Kalau saya mengakalinya itu pada saat ada surveyor, jangan sampai petugas masaknya ya begitu yang mengantar. Ya mungkin bisa nakes yang lain karena dianggap bila nakes itu mampu untuk bisa memastikan kondisi bebas kontaminasi. Itu standar dari penilaian survei. Oke, siap. Matur nuwun, Bu Dokter. Enggih. Jadi nanti kita bukan sekedar di ranahnya gizi saja, tapi memang di banyak unit itu kita bermain dengan kita antisipasi dengan bagaimana begitu ya, dengan keterbatasan di lapangan. Melanjutkan kembali, Bu Dokter. Jadi misalnya lulusan SMK Kesehatan, berarti diperbolehkan kalau untuk jadi pramusaji itu nggih, Bu Dokter? Boleh. Oh, nggih. Sesuai kita buat dalam SK untuk persyaratan kompetensi dari petugas-petugas tersebut. Oke, monggo untuk diskusi yang lain. Kita nggak lama, nanti maksimal 1 jam saja ya. Oke, dari Puskesmas Cermeh, monggo. Ya, Dokter, bagaimana mengatur jadwal? Kan kita itu ada kegiatan di luar gedung juga UKM, sedangkan di dalam gedung di pagi hari kita sudah
disibukkan dengan urusan di rawat inap seperti visite. Terus ada kegiatan di luar seperti posyandu atau kunjungan rumah. Terus sedangkan kita ada poli konsultasi gizi di setiap hari. Gimana mengatur jadwalnya, dokter? Terus dengan kondisi petugas gizi hanya satu. Terima kasih. Oke. Mohon solusinya, dokter. Mas siapa? Puskesmas Cerme. Rian, dokter. Nggih, siapa? Rian. Rian, Mas Rian. Nggih. Ini problem di banyak puskesmas termasuk di Curah Dami nggih, Bu Dwi. Assalamualaikum Bu Dwi. Bagaimana Bu Dwi? Problemnya Maesan sama juga satu, karena Bu Dokter. ya Dan sama gedung ya. rawat inap dan rawat jalannya Rata-rata terpisah. satu. Yang dua ini Pakem, dua Ayu sama Rina. Yang saya tahu Pakem dua, Tenggarang dua. Bu Dwi ini masih dibantu Mas Andika ya juga, Bu. Jadi teman-teman yang memang sudah punya dua nutrisionis pastinya bisa berbagi ya. Satu bisa di UKM, satu bisa di UKP. Artinya berjalan seimbang. Namun dengan keterbatasan yang punya satu untuk petugas nutrisionisnya, kita kembali ngakali gitu ya. Pastikan pada saat nanti ada survei akreditasi tetap disampaikan. Keterbatasan itu tetap disampaikan. Namun ketika surveyor itu datang mengunjungi rawat inap untuk melihat-lihat bagaimana proses terapi gizi di rawat inap, itu sementara bila memang petugas gizi itu lebih diminta duduk di pojok UKM ya, di UKM itu wajib untuk ikut dulu di UKP. Jadi memang berbagi, dia membelah diri. Untuk sementara ketika di UKM masih membahas program lain, ada baiknya duduk dulu di UKP. Karena sewaktu-waktu bila dibutuhkan untuk melihat dapur, melihat rawat inap, bagaimana, itu tetap terlibat. Dan ini saya melihat Bu Dwi sendiri pagi itu memang berkegiatan lebih banyak di UKM. Namun setiap hari yang saya tahu Bu Dwi itu pasti tetap mengisi asuhan gizi. Itu luar biasa. Jadi teman-teman bagaimana mengakali ya, jangan sampai surveyor itu nantinya melihat kita tidak peduli dengan terapi gizi begitu. Kalau saya lihat sih, kalau UKM nanti itu lebih banyak ke dokumen saja. Namun kalau di UKP itu banyak observasi, banyak simulasi, disuruh peragaan, gitu ya. Baik, bagaimana? Ada permasalahan apa lagi di puskesmas yang Misalnya, dokter, kalau jadwal konsultasi gizi dibuat per 3 hari atau di jeda per 1 hari sekali, jadi seminggu ada 3 kali jadwal konsultasi gitu, apakah boleh, dokter? Oh, Jadi boleh, kan boleh soalnya sekali. petugas gizi baik 1 ataupun 2 ini kan sering dikambing hitamkan, dokter. Jadi Iya. kalau kita nanti yang UKP ini tidak tidak terlayani. Kita cenderung ke UKP, UKM nanti yang cemburu kayak gitu, dokter. Bagaimana Benar, soalnya benar. gitu, dokter. Enggak, boleh. Jadi seperti layanan TB kalau di Tenggarang itu contohnya hari Sabtu ya. Jadi petugas gizinya sudah standby hari Sabtu untuk mengikuti layanan TB. Mungkin nanti memang ideal gitu ya, seperti khusus pelayanan balita, gizi kurang, atau pelayanan diabetes itu di hari tertentu sehingga petugas gizinya juga mengikuti jadwal tersebut. Boleh diusulkan di puskesmas masing-masing. Oke, terima kasih, dokter. Oke, sami-sami. Ada yang lain terkait
Saya ingin tahu bagaimana penataan dokumennya di Outner. Ada yang masih kesulitan kah? Ini izin share screen untuk instrumen ya. Instrumen. Oke. Izin. Sudah terlihat nggak? Apakah sudah terlihat semua? Sampun terlihat, Bu Dokter. Oke. Jadi ini instrumen yang kalau dulu itu telusur ya, sekarang RDOS, RDOWS. Jadi pelayanan gizi ada di standar 3.5. Nah ini yang tadi saya bilang, di elemen penilaian, di EP, itu pertama yang diminta SOP. Nah, ini nanti yang menjadi bumerang bila teman-teman menata dokumen di Outner itu langsung pertama memunculkan SOP, nanti akan ditanya oleh surveyor, emang SOP itu nggak punya kebijakan ya? Jadi pastikan bahwa menata dokumen itu selalu dimulai dari SK. Ini kebetulan tidak ada SK-nya memang yang diminta. Jadi di sini diminta SOP.